Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita bahas lebih jauh nih terkait judul vlog ini, yuk ikuti saya cari warung sate daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syabana. Di sini saya telah berada di warung sate ayam Madura milik Pak Nurholis. Di sini saya akan mewawancarai beliau sebagai narasumber untuk tugas kuliah saya. Berapa lama Pak jual sate di daerah sini? Sudah 17 tahun. 17 tahun. Biasanya sate di sini buka jam berapa? Mulai buka dari jam 3 Jam 3 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu udah habis sate? Ya habis, rata-rata habis. Rata habis. Jadi saya fokus wawancaranya terkait pengolahan sate yang baik dan benar ya Pak. Ya. Biasanya Bapak pakai pembakaran arangnya itu apa aja sih Pak bahan yang buat bakar arangnya? Bahan arang biasa aja Pak, yang penting arangnya itu enggak terlalu empuk, atos gitu, kayu bagus lah. Kayu yang udah jadi arang atau? Sudah jadi arang. Oh, sudah jadi arang. Ada campuran lain dalam bahan Ya. arang aja ya Pak? Kalau untuk satenya sendiri, bahan bumbunya apa ada yang lain yang dibakar? Biasanya pakai apa aja Pak? Ini cuma bumbu kacang, ya sama bumbu dapur biasa. Ini sama kecap. Tapi memang ada ukuran-ukuran tertentunya gitu. Iya, iya. Oke, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, untuk sekian wawancara saya dengan Pak Nur Halim. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua olahan daging merah yang dibakar pada suhu tinggi akan membentuk zat karsinogenik. Teruntuk pada sate. Pada sate, bahan pemanas ataupun yang membakar bahan tersebut adalah arang. Arang merupakan residu hitam berisi karbon tidak murni dan terdiri dari 85-98% karbon dan sisanya adalah abu atau benda kimia lainnya. Menurut penelitian, sate diduga memiliki cemaran bahan kimia yang bersifat karsinogenik atau penyebab kanker karena proses pembakaran pada suhu tinggi tersebut. Senyawa tersebut adalah benzopiren. Benzopiren merupakan senyawa dari golongan polisiklik aromatik atau disebut PEH atau PAH, dan senyawa kelompok ini terbentuk dari adanya zat-zat organik dan anorganik akibat pembakaran yang tidak sempurna. Pada makanan sate, asam amino, gula, dan kreatin dalam daging merah yang bereaksi dengan suhu tinggi akan menghasilkan zat kimia membentuk heterosiklik amina atau disebut HCAS. Daging merah itu sendiri jika dibakar pada suhu tinggi akan menghasilkan zat karsinogenik, apalagi pembakarannya dengan arang. Maka zat karsinogenik yang terkandung di dalamnya juga akan lebih tinggi lagi. Nah, namun yang jadi perhatian bukanlah persoalan jenis daging merahnya, apakah itu sapi ataupun kambing, tapi bagaimana cara kita mengolahnya, bahan apa yang kita gunakan, dan seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Ada beberapa tips dalam mengolah sate. Yang pertama adalah pilih daging yang rendah lemak, karena ketika daging itu rendah lemak, maka pembentukan zat yang berbahaya pemicu kanker tersebut juga akan rendah. Atau sebaiknya jika Anda memilih mengkonsumsi sate ayam dibandingkan sate kambing ataupun sate sapi yang mengandung daging merah. Yang kedua adalah sering membolak-balik sate ketika memanggang ya, karena dengan cara ini kita bisa memastikan sate kita matang tanpa cepat gosong. Yang ketiga adalah buat bumbu sendiri dari rempah-rempah yang sehat seperti merica, garam, ataupun rempah-rempah lainnya yang menurunkan kadar senyawa pemicu kanker tersebut. Yang keempat adalah bungkus daging dengan aluminium foil, karena aluminium foil dapat mengurangi pembentukan HCA, senyawa penyebab kanker. Sate merupakan makanan yang bergizi tinggi, mengandung protein, lemak, dan energi yang menyehatkan bagi tubuh. Tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi sate, namun ada kalanya ketika mengkonsumsi kita jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Nah, terima kasih ya udah menonton dan menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.